1161 orang-orang yang mendominasi dan kejam melihat ikan sturgeon besar itu terpancing, seluruh hadirin berseru seperti guntur. Meskipun Su dan Luo hadir, orang-orang dari segala jenis terus berlari maju dengan penuh semangat. Situasinya hampir tidak terkendali. Bahkan tetua sekte Kuangdao Surgawi yang bersembunyi di kejauhan pun bergegas mendekat. Tetua Liu bergegas maju, bibirnya mulai bergetar. Melihat ikan sturgeon yang menjungkir balikkan dunia, dia merasa matanya terbuka. Ikan sturgeon adalah makhluk spiritual surga dan bumi. Hanya dengan membangkitkan kekuatan jalan, ia dapat menyerap esensi surga dan bumi dan tumbuh perlahan. Diperlukan setidaknya puluhan ribu tahun untuk tumbuh hingga sepanjang 5 kaki. Ikan sturgeon ini jelas merupakan eksistensi tingkat raja di danau, dan kekuatan jalan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Harta karun seperti itu telah muncul di dunia. Jika ditempatkan di pulau bagian dalam, itu akan menyebabkan badai berdarah. Mengapa? Mengapa Raja Ikan yang tidak pernah muncul ini terbangun 3 tahun sebelumnya? Cara apa yang digunakan Yi ini? Tetua Liu sudah panik. Sudah berakhir. Jika ini tertangkap, pemilik pulau akan marah di masa depan. Mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dia bergegas maju tanpa peduli, dengan ekspresi garang di wajahnya, siap untuk menghancurkan tali pancing. Tetapi dia belum melakukannya. Raja Ikan, yang begitu garang dan ganas beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menjadi patuh, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan lagi, dan berenang perlahan ke pantai. Ini, Tetua Liu tiba-tiba berdiri dengan bodoh di pantai, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Berbicara secara logis, ikan sturgeon sebesar itu pasti ganas dan menakutkan. Bahkan jika Anda ingin bermain dengannya, Anda harus memiliki tingkat kultivasi surgawi, dan Anda harus memiliki kekuatan penuh untuk menemui jalan buntu dengannya untuk waktu yang lama sebelum mungkin untuk melelahkannya. Hanya beberapa napas, dan Raja Ikan tidak memiliki kekuatan. Tidak mungkin ikan ini ingin mati. Sialan, dari mana orang yang kejam ini berasal, yang sebenarnya memiliki teknik memancing yang luar biasa. Semuanya di luar kognisinya. Tetua Liu sangat marah hingga menggertakkan giginya, tetapi dia hanya bisa khawatir. Melihat Luo dan Su telah membawa ikan raja ke pantai, para master dari semua lapisan masyarakat di pulau itu menyerbu ke depan, berseru kagum, dan kekaguman mereka terhadap Yi Feng seperti gelombang. Hati Tetua Liu berdarah. Sukacita dan kesedihan orang-orang tidak terhubung, dan ini sangat jelas saat ini. Dia baru menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu serius. Bahkan ikan sturgeon tingkat raja pun tertangkap. Ini fatal. Keputusasaan akan segala sesuatu yang akan berakhir melonjak di dalam hatinya. Tetua Liu tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak muncul sebelumnya, apalagi membiarkan orang luar ini memancing. Hubungan manusia yang omong kosong. Di Laut Cina Timur yang penuh dengan orang-orang jahat ini, hanya kelicikan dan kelicikan yang merupakan kebenaran untuk bertahan hidup. Semakin dia melihat, semakin dia menjadi takut. Dia tidak berani lagi membayangkan keuntungan keterlaluan apa yang akan dia dapatkan jika dia terus membiarkan Yi Feng memancing. Dia segera melihat kembali ke jam pasir, dan masih ada sebagian besar pasir emas yang tersisa. Klik, Tetua Liu ketakutan, matanya menyipit dan dia dengan cepat mencubit formula ajaib. Pasir emas menghilang dalam sekejap. Di tepi danau, Yi Feng dan Raja Ikan dikelilingi oleh para master dari semua lapisan masyarakat, dan ucapan selamat dan salam terus berlanjut. Luo Pengfei memegang ikan besar, wajahnya hampir pecah karena tawa. Melihat bahwa tangki kristal tidak dapat menampungnya sama sekali, Su Baichuan buru-buru keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Tetua Liu. Tetua Liu, cepat, pinjam tangki ikan yang lebih besar dengan cepat, aku akan berterima kasih. Kamu menginginkan tangki ikan yang lebih besar, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Mulut Tetua Liu berkedut. Dia memaksakan senyum dan membungkuk dengan mantap. Tuan Su, mohon maafkan aku, bukan karena aku pelit, ini benar-benar saatnya, aku tidak berani membuat pengecualian untuk membiarkanmu memancing lagi. Suara yang dalam terdengar dengan kultivasi yang mendalam. Orang-orang yang lewat di sekitar tercengang, dan suasana berangsur-angsur menjadi sunyi. Yi Feng menikmati pujian dari para nelayan, dan dia sangat bangga. Sebelum dia bahagia lama, dia melihat dinginnya. Mengikuti pandangan orang banyak, saya melihat jam pasir telah habis. Begitu cepat, Yi Feng penuh dengan kejutan, dan itu tidak terasa seperti 1 jam sama sekali. Melihat sekeliling, dia melihat banyak orang juga memiliki ekspresi yang rumit. Di wajah mereka yang gembira, ekspresi halus secara bertahap muncul, seolah-olah ada sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, ada masalah. Yi Feng hendak melangkah maju untuk berdebat, tetapi Luo Pengfei, yang memegang ikan di sampingnya, menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan Su Baichuan berbalik dan berbisik di telinganya. Tuan Yi, kita memiliki panen yang baik hari ini, jadi mari kita kembali ke rumah besar dulu. Nada bicara kedua orang itu yang tidak jelas membuat mereka tampak seperti orang jujur yang diganggu. Tidak jauh dari situ, Tetua Liu, yang ekspresinya sedikit lega, juga tersenyum dan terus menyapa.
Tuan Yi, 1 jam per orang, ini adalah perintah yang jelas dari pemilik pulau, benar-benar ketat dan tidak mementingkan diri sendiri, tolong jangan mempermalukan saya. Yi Feng langsung mengerti begitu mendengarnya. Bos yang tidak bermoral ini, yang katanya 1 jam, semua bergantung pada mulutnya yang merah, itu jelas jebakan. Yi Feng tidak akan menoleransi masalah ini. Bukankah itu pemilik pulau? Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar? Dia tidak takut pada siapapun. Melihat wajahnya menjadi gelap, beberapa monster tua di sekitarnya juga mendekat. Tuan Yi, berhentilah saat Anda berada di depan. Tuan, bagaimanapun juga Anda adalah orang luar, Anda tidak boleh melanggar aturan pulau ini. Pemilik pulau memiliki kultivasi yang hebat, Anda harus berpikir 2 kali, jangan terlalu berdarah panas demi kepentingan sementara. Saya harap Anda akan berpikir 2 kali, untuk menjilat Yi Feng, beberapa monster tua mencoba yang terbaik untuk membujuknya di depan umum, dan bahkan secara samar-samar menyebutkan kekuatan pemilik pulau, berharap Yi Feng akan mundur dalam menghadapi kesulitan, memberinya cukup langkah untuk memenangkan hati, dan mempromosikan reputasi pemilik pulau. Tidak peduli bagaimana masa depan berkembang, dia tidak akan menyinggung kedua belah pihak. Begitu dia membuka mulutnya, dia adalah seorang tua yang tidak mau ambil pusing. Mata Yi Feng berbinar saat mendengar ini, dan matanya menjadi semakin cerah. Kultivasinya sangat kuat. Pemilik pulau yang suka mencari untung ini benar-benar cakap, tidak heran dia bisa menjadi bos besar. Jika dia benar-benar sekuat itu akan hebat, akan lebih baik jika dia bisa bunuh diri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tertarik, dan Yi Feng bermaksud untuk mencari tahu. Belajar dari rumor sebelumnya, dia menghentikan pandangannya pada Su Baichuan. Pria tua ini berambut putih dan telah makan lebih banyak garam daripada makan nasi, jadi dia pasti tidak berbicara omong kosong. Tuan Su, apakah pemilik pulau benar-benar sehebat itu? Suara itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dia langsung menanyakannya dengan menyebutkan namanya, seolah-olah dia sedang mencari masalah. Su Baichuan juga terkejut, dan matanya jelas ketakutan. Dia dengan cepat mengirim pesan suara, Tuan, pemilik pulau memang sangat terampil, jauh lebih unggul dari kita berdua. Ada juga metode rahasia di pulau itu. Ratusan tahun yang lalu, dia membunuh seorang master kelas 5 dari pulau terluar. Penguasa pulau sekarang sedang menyendiri. Ketika dia keluar, kultivasinya akan semakin kuat. Aku khawatir bahkan seorang master kelas 5 pun tidak akan menjadi lawannya. Tuan, mohon pikir 2 kali sebelum bertindak. Dibandingkan dengan orang lain yang memiliki motif tersembunyi, Su Baichuan berterima kasih atas kemurahan hati Yi Feng dalam memberinya ikan. Tentu saja, dia tahu segalanya dan bahkan mengirim pesan suara untuk memberi tahu dia tentang kekuatan tempur spesifik penguasa pulau. Dia telah mengatakan begitu banyak. Mendengar kultivasi yang begitu mengerikan, orang-orang biasa harus mundur. Siapa yang tahu bahwa begitu dia selesai berbicara, Yi Feng benar-benar menantangnya dengan bersemangat. Oke, kalau begitu aku harus melanjutkan memancing hari ini. Desis. Begitu suara itu jatuh, puluhan master menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar menjadi lebih bersemangat semakin dia membujuk. Apakah Tuan Yi ini tidak tahu tentang luasnya langit dan bumi, atau apakah dia benar-benar percaya diri? Sekelompok orang saling memandang dan tidak berani berbicara sama sekali. Selama puluhan ribu tahun, di Pulau Sun Xin, tidak ada yang berani menantang pemilik pulau seperti ini. Bahkan para ahli dari luar juga harus berhati-hati. Eksistensi kelas 5 terakhir yang berani menantang juga merupakan orang yang kejam dengan reputasi besar di Laut Cina Timur. Dia ditekan oleh pemilik pulau dan berakhir dengan jiwanya hancur. Masa lalu yang mengerikan masih ada di depan kita. Luo Pengfei memegang Raja Ikan, dan tangannya gemetar ketakutan. Jika bukan karena harta karun itu, dia mungkin akan melepaskannya. Tuan Yi, jangan gegabah. Meskipun dia tahu bahwa Yi Feng memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan menunjukkan cara yang luar biasa hari ini, jika dia benar-benar menghadapi pemilik pulau, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Su Baichuan lebih berpengalaman dan dengan cepat mencoba menenangkan keadaan. Tuan, saudaraku Su dan aku masih punya waktu lebih dari setengah jam. Jika kamu ingin memancing, gunakan tempat memancing kami, agar tidak merusak hubungan. Keduanya terus membujuknya, dan teror pemilik pulau terlihat jelas. Hanya butuh beberapa napas. Banyak orang yang antusias di sekitarnya telah mundur dengan kagum, dan pemandangan ini membuat Yi Feng semakin bersemangat. Sebelum dia sempat berbicara, Tetua Liu menjawab terlebih dahulu. Tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk menyerahkan tempat memancing. Aku tidak akan berani melewati batas dalam hal-hal lain. Tuan Yi sangat sombong dan mengabaikan aturan danau salju. Aku akan melaporkan semuanya kepada pemilik pulau dan pemilik pulau akan membuat keputusan akhir di masa mendatang. Tetua Liu khawatir dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Yi Feng adalah orang bodoh. Dia adalah target yang siap dijadikan kambing hitam. Di masa depan, selama dia menambahkan bahan bakar ke dalam api, semua kesalahan akan ditanggung oleh Yi Feng. Kata-kata marah itu mengejutkan semua orang dan memberi banyak tekanan pada mereka.
Yi Feng bahkan lebih bahagia. Melihat bahwa mereka telah membentuk perseteruan dan pihak lain mengancam akan melaporkannya, dia telah mencapai tujuannya. Untuk menarik cukup banyak kebencian, dia terus memasang wajah serius. Dasar aturan yang tidak masuk akal. Kau hanya menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu. Jika kau kehilangan kesempatan sedikit saja di dua tempat pemancingan lainnya, aku akan meminta pertanggungjawabanmu hari ini. Di tengah keheranan orang banyak, Yi Feng memaksa tetua Liu untuk mengirimkan tangki kristal besar lainnya, dan dia memancing di dua tempat pemancingan lainnya dengan ganas dengan sikap memancing masalah. Sampai akhir, tangki kristal itu diisi dengan hampir 100 ikan sturgeon dari semua ukuran, yang hampir membuat para penguasa di pulau itu ketakutan, dan wajah tua tetua Liu gemetar karena marah. Di mata tetua Liu yang seperti pisau, Yi Feng pergi bersama dua pemimpin klan yang gugup, dan punggungnya yang tampan mengejutkan penonton. Sekelompok orang berdiri kaku di tepi danau, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Setelah menunjukkan keterampilan memancingnya, dia tidak takut dengan reputasi pemilik pulau itu. Tuan Yi ini benar-benar orang yang kejam, dan reputasinya menyebar ke seluruh pulau seperti angin. Hampir semua orang percaya bahwa Yi Feng pasti memiliki seseorang untuk diandalkan. Ditambah dengan berat hampir 100 ikan sturgeon dao, kekuatan Yi Feng mendekati pemilik pulau, dan dia telah melampaui kegilaan pejalan kaki, menjadi paha paling menakutkan di Pulau Sun Xin. Menyaksikan seluruh proses, tetua keenam dari Crazy Blade Tianzong benar-benar tercengang, dengan tatapan berapi-api di matanya, seolah-olah dia telah menemukan peluang besar. Dia dengan cepat mengeluarkan slip geokomunikasi dan menjelaskan semuanya kepada tetua itu. Bab 1162 Kemewahan di halaman belakang rumah besar. Yi Feng duduk di kursi besar di halaman. Dengan punggungnya menempel di loteng yang indah dan menghadap kolam ikan yang elegan, dia merasa sangat rileks dan nyaman. Melihat hampir 100 ikan sturgeon berenang di kolam, orang tidak bisa tidak merasa rileks. Tekanan di mata kedua pemimpin klan itu berangsur-angsur tergantikan oleh kegembiraan panen. Su Baichuan berdiri di dekat kolam ikan dengan tangan di belakang punggungnya, menepuk-nepuk bibirnya, seperti taipan lokal yang kaya raya. Luo Pengfei juga memujinya dan terus berkomentar. Melihat kegembiraan itu, Yi Feng tersenyum dan menghiburnya. Dua saudara, kalian bisa melihat kolam ikan bahkan jika kalian duduk. Kita seharusnya menghasilkan uang dari memancing kali ini, kan? Luo Pengfei sangat senang sehingga wajahnya penuh dengan bunga. Kita menghasilkan uang, kita menghasilkan uang. Keterampilan memancing Tuan benar-benar luar biasa. Betapa berharganya ikan sturgeon. Menangkap satu saja sudah merupakan keuntungan besar. 1.000.000 kristal abadi tidak layak disebutkan sama sekali. Sekarang ada hampir 100 ekor ikan, yang sebagian besar berusia ribuan tahun. Hasil tangkapan ini belum pernah ada sebelumnya dan nilainya tak ternilai. Wajah Su Baichuan memerah. Tuan, keterampilan memancing Anda benar-benar tidak pernah terdengar. Kami sangat mengagumi Anda. Yi Feng membalas sapaan itu dengan bijaksana dan rendah hati. Tidak, memancing itu semua tentang kesabaran. Anda juga bisa melakukannya. Melihat suasana hati Yi Feng yang sedang baik, Luo Pengfei memberanikan diri untuk meminta nasihat. Tuan, Anda bercanda. Kami sudah mempersiapkan banyak hal sebelumnya, tetapi kami tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Anda tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengajari saya apa hakikat memancing. Orang lain itu begitu sopan sehingga Yi Feng malu untuk menyembunyikannya. Sebenarnya, itu sederhana. Kunci memancing adalah kesabaran. Kesabaran. Keduanya tercengang dan duduk di sana dengan linglung. Hanya itu. Yi Feng tersenyum dan mengangguk. Ya, memancing semudah itu. Pilih tempat memancing yang bagus, siapkan alat pancing, dan tunggu dengan sabar hingga panen. Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi Anda terlalu memperhatikan alat bantu dan mengabaikan memancing itu sendiri. Ini sedikit mengganggu. Konon, siswa yang kurang mampu memiliki terlalu banyak alat tulis. Keduanya tersipu dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka memikirkan segalanya untuk ikan sturgeon, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk mempelajari teknik memancing. Ini benar-benar siswa yang kurang mampu dengan terlalu banyak alat tulis. Tetapi, apakah Anda benar-benar dapat memperoleh sesuatu dengan kesabaran? Mereka telah berlatih selama hampir 10.000 tahun dan datang untuk memancing setiap 100 tahun. Mereka telah mencoba puluhan kali sebelumnya dan sesudahnya. Mereka pasti memiliki kesabaran, tetapi mereka tetap saja tidak mendapatkan apa-apa setiap kali. Melihat ikan sturgeon di kolam, keduanya tersenyum tak berdaya. Benar saja, orang tidak dapat digeneralisasi. Kesabaran juga berbeda-beda. Saya tidak tahu tingkat kewarasan apa yang telah dicapai pria itu sehingga dapat menangkap lebih dari 100 ikan sturgeon dengan mudah. Kata kesabaran kedengarannya mudah dipahami, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Anda dapat mempelajarinya segera setelah mendengarnya, tetapi Anda akan kehilangannya segera setelah mempelajarinya. Setelah menikmati makna mendalam dari kata-kata itu, keduanya merasa bahwa Yi Feng tidak terduga. Kebenaran memancing sesederhana kebenaran, yang tidak dapat dipahami dalam beberapa kata.
Melihat suasana yang canggung, Yi Feng mengubah topik pembicaraan terlebih dahulu. Kalian berdua, kami mendapat untung kecil dari memancing kali ini. Pemilik pulau Anda pasti akan marah, kan? Apakah kultivasinya benar-benar sehebat itu? Yi Feng kemudian tiba-tiba pergi memancing hanya untuk mengacaukan pemandangan dan membuat pemilik pulau berhati hitam itu marah sehingga ia berhasil bunuh diri. Secara alami perlu untuk mengumpulkan intelijen. Luo Pengfei terbangun mendengar suara itu. Tuan, Anda tidak boleh ceroboh. Meskipun Pulau Sinar Matahari kami adalah pulau terluar, itu juga merupakan tempat di mana harimau berjongkok dan naga tersembunyi bersembunyi. Pemilik pulau dari semua generasi telah mewarisi metode rahasia yang cukup untuk bertarung lintas level. Bahkan jika Anda memiliki kultivasi kelas 5, sulit untuk menang. Mata Yi Feng berbinar ketika mendengarnya. Di pulau ini, pemilik pulaumu seharusnya yang terkuat, kan? Su Baichuan juga mengangguk dengan serius. Benar sekali, ada banyak master tersembunyi di pulau kita, tetapi tidak peduli senior tersembunyi atau 4 sekte utama kita yang lain, mereka tidak dapat dibandingkan dengan master pulau. Master pulau secara alami adalah yang terkuat. Yi Feng senang mendengarnya. Setelah ragu sejenak, dia sepertinya menyadari ada yang tidak beres. 4 sekte utama lainnya, bukankah dikatakan bahwa hanya ada 4 sekte utama termasuk master pulau? Su Baichuan awalnya tertegun, lalu menjawab sambil tersenyum. Hehe, Tuan, Anda pasti tidak mengenal Sekte 5 Elemen. Sekte 5 Elemen sama terkenalnya dengan 3 sekte utama kita. Banyak muridnya yang ahli dalam meramal nasib. Konon, mereka dapat melihat rahasia surga dan mengetahui perubahan yin dan yang. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak terduga dan aneh, tetapi karena itu, kebanyakan dari mereka tidak dapat lepas dari nasib 5 kekurangan dan 3 kekurangan. Mereka bertindak rendah hati dan tertutup sepanjang tahun, dan orang-orang biasa di pulau itu tidak tahu di mana mereka berada. Tuan, Anda baru saja tiba di pulau itu belum lama ini, jadi masuk akal jika Anda belum pernah mendengarnya. Yi Feng mengangguk lega. Ternyata ada sekte peramal nasib. Informasi saudara Bao benar-benar tidak dapat diandalkan. Sekte misterius ini tampaknya memiliki banyak guru yang luar biasa. Jika saya dapat meramal nasib, mungkin saya dapat mengetahui arah kematian saya. Yi Feng melihat dengan rasa ingin tahu dan berkata, itu memang sekte para guru. Saya ingin tahu di mana 5 elemen berada. Mendengar ini, kedua pemimpin sekte itu tampak menyesal. Sekte 5 elemen selalu bersikap rendah hati. Jika Anda tidak ditakdirkan untuk berkunjung, Anda tidak dapat berkunjung. Bahkan jika Anda menemukan sekte tersebut, sulit untuk masuk. Ya, sekte 5 elemen telah sepenuhnya menyembunyikan jejaknya baru-baru ini. Bahkan murid-murid biasa tidak muncul. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yi Feng mengangguk. Naga itu tidak terlihat. Tampaknya peramal itu tidak akan ditemukan untuk sementara waktu. Sekarang setelah dia berseteru dengan pemilik pulau dan harapan kematiannya cukup tinggi, dia menyingkirkan pikirannya dan terus menanyakan informasi pemilik pulau itu. Saya ingin tahu kapan pemilik pulau Anda akan keluar dari pengasing. Su Baichuan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Pulau Sa tiba-tiba mengasingkan diri setelah kembali dari Pulau Hitam. Itu seharusnya menjadi keputusan yang tiba-tiba untuk mempersiapkan terobosan di masa depan. Saya pikir dia akan keluar dari pengasingannya dalam beberapa hari. Tuan, Anda harus berhati-hati. Dalam beberapa hari, dia akan menghadapi keberadaan terkuat di pulau itu. Yi Feng merasa bahwa ada banyak harapan dalam hidup. Kali ini harus stabil. Seperti kata pepatah, orang akan segar kembali ketika mereka bahagia. Melihat ikan di kolam lagi, Yi Feng tiba-tiba memiliki nafsu makan yang besar. Ya, kita sudah lama sibuk dan menangkap begitu banyak ikan. Mari kita tangkap beberapa dulu untuk mencicipi rasanya. Kita tidak bisa bekerja sia-sia. Keduanya terkejut mendengar suara itu dan memerintahkan seseorang untuk mengirim pisau yang sangat bagus untuk mempersiapkan memasak ikan sturgeon dan mencicipi harta karun legendaris. Yi Feng bahkan lebih gesit dan telah mengeluarkan pemantik api. Aku akan menyiapkan beberapa ikan panggang untukmu nanti. Aku jamin kamu akan penuh dengan pujian. Kedua pemimpin sekte itu terkejut saat mendengarnya. Harta karun seperti ikan sturgeon itu malah digunakan untuk memanggang. Bukankah ini pemborosan sumber daya alam? Namun setelah melihat metode mendalam Tuan Yi, beraninya mereka membujuknya. Lagi pula, ikan sturgeon ini ditangkap oleh Tuan Yi. Bahkan jika beberapa terbuang sia-sia, selama dia senang, kenapa tidak? Sial, mari kita berfoya-foya hari ini. Melihat ikan sturgeon yang memenuhi kolam, keduanya menggertakkan gigi, yang satu mencari kayu spiritual, yang lain menangkap ikan sebagai tanggapan, dan mereka sibuk dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, Chef Yi telah memotong beberapa ikan segar dan memanggangnya perlahan di atas bara api. Mereka berdua dengan patuh menemaninya. Mungkin itu efek psikologis, tetapi mereka hanya merasakan bahwa aromanya menyembur, yang sangat menggoda. Tepat saat mereka bertiga cemburu, Bao Chongxin bergegas mendekat. Dermawan, kedua pemimpin klan. Ada begitu banyak orang yang ingin bertemu denganmu di depan pintu. Bab 1163 meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya tepat saat kami hendak makan ikan, seseorang datang menemui kami.
Mereka benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Wajah kedua pemimpin klan itu tampak muram, dan mereka langsung menebak kebenarannya. Itu pasti sekelompok orang di tepi danau. Mereka ingin menjilat tuannya hanya setelah melihat keterampilan sihirnya. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu malu. Bahkan jika tuannya berseteru dengan pemilik pulau, orang-orang ini tidak dapat menahan godaan di depan hampir 100 ikan sturgeon, dan mereka bahkan datang menemuinya tanpa rasa malu. Mereka benar-benar iri. Yi Feng juga menebak bahwa orang-orang yang datang semuanya adalah penonton dari sebelumnya. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan menatap pemilik rumah, Su Baichuan, karena sopan santun. Saudara Su, bagaimana menurutmu? Su Baichuan tersenyum dan mengangguk, menatap Luo Pengfei. Biarkan saudara Luo yang membuat keputusan tentang masalah ini. Su Baichuan adalah seorang lelaki tua, dan orang-orang yang datang mengincar ikan sturgeon dan Yi Feng. Dia tidak memancing dan tidak membayar, jadi dia secara alami malu untuk maju dan mengambil keputusan. Keduanya menyerah satu demi satu, dan hak untuk berbicara jatuh pada Luo Pengfei. Luo Pengfei tersenyum dan mengepalkan tinjunya lalu pergi. Tuan, saudara Su, mohon tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Sebelum pergi, dia melihat kembali ke ikan panggang dengan sedikit enggan. Su Baichuan membelai jenggotnya dan mengangguk. Saudara Luo, jaga diri, Tuan dan saya akan menunggu Anda kembali dan menikmati makanan lezat bersama. Setelah mendapat janji, dia melangkah pergi dengan percaya diri. Ketika dia sampai di pintu terbuka. Kerumunan besar orang terlihat, semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal Suehu sebelumnya, termasuk pemimpin sekte, leluhur keluarga bangsawan, dan bahkan beberapa monster tua tersembunyi yang berdiri di depannya. Puluhan orang tersenyum dan memberi hormat, sangat antusias. Salam, Master Sekte Luo. Betapa mulianya orang-orang ini sebelumnya, betapa menyanjungnya mereka sekarang. Luo Pengfei berdiri diam dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan menangkupkan tinjunya sebagai simbol sebagai jawaban. Permisi, semuanya, saya ingin tahu untuk apa kalian di sini. Nada bertanya yang santai dan penuh pengertian membuat sekelompok orang tampak malu. Luo Pengfei jelas-jelas berusaha mempersulit keadaan, dan sekarang dia mengambil kesempatan untuk berpura-pura. Saat mereka saling memandang, seorang lelaki tua melangkah keluar sambil tersenyum. Tuan Luo, kami tidak tahu Tuan Yi memiliki keterampilan memancing yang begitu baik sebelumnya. Jika kami bersikap kasar, mohon maafkan kami. Kami semua mengaguminya, jadi kami datang mengunjunginya. Demi persahabatan kita di masa lalu, saya harap Tuan Luo akan membantu Anda. Lelaki tua itu menyerahkan kartu kristal hijau, dengan jutaan kristal abadi di kedua tangannya, tampak seperti lelaki cerdik yang mengenal dunia dengan baik. Tindakan cerdik dan benar ini langsung dikagumi dan diperhatikan oleh semua orang, dan memenangkan hati banyak orang. Luo Pengfei bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia perlahan mengambil kartu kristal itu dan tersenyum. Jadi, Senior He, karena Anda sudah bicara, bagaimana mungkin saya tidak menghormati Anda? Orang tua ini adalah monster tua yang tersembunyi di pulau itu. Dia tidak pernah muncul selama hampir 1000 tahun. Dia pernah melihat memancing dengan mata dingin sebelumnya, belum lagi betapa salehnya dia. Luo Pengfei masih ingat sikap hormatnya. Beraninya dia berteman dengannya sekarang. Sungguh wajah yang besar. Melihat Luo Pengfei menerima kartu kristal, orang-orang terus tersenyum dan membuat gerakan sopan. Luo Pengfei mengangguk sambil tersenyum. Senior He ada benarnya, dan saya juga orang yang berakal sehat. Namun, Anda adalah tamu saudara Su, dan Anda tinggal di rumah besar untuk sementara waktu hanya untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Dengan begitu banyak dari Anda yang datang untuk memberi penghormatan, saya benar-benar malu dan tidak berani menerimanya. Makna tersembunyi itu jelas, dan senyum semua orang langsung membeku. Bagus untukmu, Luo Pengfei. Anda benar-benar berpegangan erat dan mulai meminta keuntungan secara terang-terangan. Orang tua yang berbicara itu tersenyum canggung, dan harus terus berbicara. Tuan Luo, saya tulus dalam hati, Anda lihat. Luo Pengfei mengangguk dan tersenyum. Senior He bisa masuk dengan sendirinya. Sedangkan bagi yang ingin masuk, mengapa kita tidak mengenakan biaya 1 juta kristal abadi untuk memasuki rumah besar sesuai standar Tuan He? Pertama, itu dapat menunjukkan ketulusan, dan kedua, itu dapat menyaring beberapa orang yang memancing di air yang bermasalah. 1 juta. Wajah semua orang menjadi hitam ketika mereka mendengar ini, dan mereka menatap lelaki tua itu dengan jengkel di mata mereka. Lelaki tua itu tercengang. Upaya untuk memenangkan hati orang-orang ini gagal, tetapi menjadi bumerang. Luo Pengfei benar-benar mengenakan topi untuk memanfaatkan api di kepalanya. Dia telah merencanakan sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka akan terbalik di selokan. Lelaki tua itu menggertakkan giginya dan tersenyum memohon belas kasihan. Tuan Luo, 1 juta kristal abadi benar-benar agak mahal untuk memasuki rumah besar, dan biaya memancing di danau salju hanya begitu. Luo Pengfei sama sekali tidak menghiraukannya, dan tidak memiliki kesadaran untuk bersikap lunak saat mengambil uang. Kalau begitu, 2 juta. Jenggot lelaki tua itu berkedut karena marah. Tuan Luo. Luo Pengfei menunduk dan melirik lelaki tua yang menggertakkan giginya.
Dia harus layu dan menggertakkan giginya dan menjawab, oke, oke. Melihat orang-orang dengan wajah kesal, Luo Pengfei merasa sangat senang. Semua orang, jika bukan karena kemurahan hati Tuan Yi, aku tidak akan berani membawa kalian masuk. Seperti kata pepatah, kalian harus berkorban untuk mendapatkan. Kalian dapat bertemu Tuan Yi hanya dengan membayar 2 juta kristal abadi. Kenapa tidak? Itu hanya buang-buang uang kali ini. Di masa depan, jika kalian bukan dari 2 sekte kami, kalian tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Pemerasan itu terdengar begitu tinggi sehingga para master dari semua sisi menggertakkan gigi mereka karena kebencian. 2 juta. Kalian hanya dapat bertemu dengannya sekali, dan kalian mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Di masa depan, kalian bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini. Tingkat hati hitam bahkan lebih keterlaluan daripada pemilik pulau. Namun, situasinya seperti ini, tidak ada pilihan. Ketika beberapa orang frustrasi untuk membayar uang, tiba-tiba seseorang keluar dari kerumunan. Tuan Luo, jika saya bergabung dengan Xiang Tianzong, apakah saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu Tuan Yi di masa mendatang? Pertanyaan itu mengejutkan lingkungan sekitar hingga menjadi sunyi. Menghabiskan 2 juta untuk berubah menjadi ikan Sturgeon sudah merupakan pertaruhan kecil, dan ada kemungkinan besar itu akan menjadi sedikit kerugian. Sebenarnya ada orang yang bersedia bergabung dengan Xiang Tianzong hanya untuk lebih dekat dengan Tuan Yi. Ini benar-benar pertaruhan. Sungguh orang yang kejam. Melihat siapa yang datang, orang-orang di sekitar menjadi semakin terkejut. Luo Pengfei juga sedikit terkejut. Penatua Zhao, Anda adalah anggota Kuangdao Tianzong, Anda tidak bisa bercanda. Mendengar ini, hati Zhao Fucheng hancur. Dia melaporkan semuanya dengan setia, tetapi diperintahkan oleh Penatua untuk tidak memperhatikan Yi Feng lagi. Melihat situasinya mendesak, dia tidak punya pilihan selain memanggil Master Sekte secara pribadi. Siapa yang tahu bahwa begitu dia menyebut nama Yi Feng, dia dimarahi oleh Lu Renkuang. Ketekunannya selama ribuan tahun juga diremehkan. Lu Renkuang adalah Master Sekte, dan dia sangat keras kepala dan keras kepala. Bahkan jika Kuangdao Tianzong 10.000 tahun kemudian, itu hanya akan menjadi yang kedua di pulau itu. Masa depan apa yang bisa dimilikinya? Tidak masalah jika sekte ini tidak menunggu. Zhao Fucheng sudah putus asa dan mengepalkan tinjunya dengan marah. Tuan Luo, silakan tertawa. Lu Renkuang jelas bukan pemimpin yang bijaksana. Aku bersedia meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya dan bergabung dengan Xiang Tianzong. Melihat tatapannya yang penuh tekad, semua orang di sekitarnya menjadi gempar. Luo Pengfei tidak tahu cerita di baliknya, dan dia tidak menyangka bahwa ucapan biasa sebenarnya dapat menarik bakat-bakat hebat. 1 juta kristal abadi untuk memancing, tampaknya menghasilkan lebih banyak uang. Setelah melihat lebih dekat ke arah Zhao Fucheng, dia menyipitkan matanya dan mengangguk. Baiklah, jika kamu melepaskan indera spiritualmu dan bersedia membiarkanku menanam kutukan pemakan jiwa, aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan membawamu menemui guru berkali-kali di masa depan. Dia adalah karakter yang kejam, jadi dia secara alami tidak akan begitu mudah tertipu. Zhao Fucheng tidak terlalu ragu-ragu, dan dia menggigit mulutnya dan menjawab. Di bawah tatapan mata yang terkejut dan curiga, mantan tetua Sekte Pedang Gila Tianzong ditanami kutukan pemakan jiwa di depan umum. Banyak orang yang membayar tiba-tiba merasa bahwa mereka telah mengambil keuntungan, dan kebencian mereka banyak menghilang. Setelah beberapa saat, Luo Pengfei memimpin semua orang ke halaman dengan gembira, dan tiba-tiba mencium bau harum yang aneh. Mengikuti bau harum yang aneh itu ke halaman belakang, dia melihat tulang-tulang ikan berserakan di seluruh tanah. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Yi Feng melihat begitu banyak orang datang, seolah-olah pesta akan segera dimulai, sambil melambaikan tangan dan menyapa dengan hangat. Tuan Luo, kemarilah dan makanlah ikan. Ikan Sturgeon ini gosong di luar dan renyah di dalam, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tidak mungkin. Apakah mereka benar-benar memanggang ikan Sturgeon itu? Melihat ikan panggang ditusuk sate bambu di tangan mereka, kepala puluhan orang berdengung. Bab 1164 Keajaiban Ikan Bakar. Sungguh pemborosan sumber daya alam. Sungguh pemborosan sumber daya alam. Ikan Sturgeon adalah harta karun surga dan bumi, tetapi dipanggang dan dimakan. Berapa banyak saripati yang terbuang. Melihat tulang-tulang ikan yang berserakan di tanah, puluhan orang patah hati. Luo Pengfei telah bersiap sejak lama, dan dia meremehkan penampilan anjing-anjing penjilat yang belum pernah melihat dunia ini. Namun, ketika dia melihat mulut Su Baichuan yang berminyak, dia buru-buru mempercepat langkahnya. Orang tua ini benar-benar tidak memiliki etika bela diri. Dia berkata bahwa dia akan menunggunya kembali untuk menikmatinya, tetapi dia akhirnya memakannya secara diam-diam. Jika dia datang selangkah lebih lambat, tidak akan ada tulang ikan untuk dimakan. Saat dia mempercepat langkahnya, semua orang kembali sadar dan mengikutinya. Berjalan di sepanjang koridor kolam ikan, melihat puluhan ikan Sturgeon berenang di kedua sisi, ada ledakan seruan cemburu lagi, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Luo Pengfei berjalan ke api unggun dan melihat masih ada beberapa ikan kecil yang tersisa.
Dia sangat marah sehingga ingin menusuk seseorang. Saudara Su, kamu bilang akan menungguku kembali, mengapa kamu menikmati sebagian besarnya terlebih dahulu? Wajah tua Su Baichuan sama sekali tidak merah, dan dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Saudara Luo, harap bersabar, silakan duduk. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan bangku batu didorong di depannya. Merasakan kekuatan jalan dalam angin sepoi-sepoi, Luo Pengfei terkejut dan berdiri kaku. Niat pedang. Su Baichuan memasuki dao dengan piano, bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki niat pedang, bahkan sebaik orang yang lewat. Mungkinkah itu? Sebelum Luo Pengfei sempat memikirkannya, Yi Feng telah menyerahkan seekor ikan panggang. Saudara Luo, ini bukan salah saudara Su. Saya mendengar bahwa memakan ikan ini juga dapat memahami kekuatan jalan, jadi saya mencobanya karena penasaran. Cobalah, apakah ada yang istimewa? Yi Feng tampak tertekan. Konon katanya makan ikan dapat membuka kotak-kotak buta dan memahami kekuatan jalan, tetapi siapa sangka dia mendapat tiket hitam selama seluruh proses dan bahkan tidak merasakan bayangan kekuatan jalan. Nasibnya sungguh buruk. Melihat Tuan Yi terbebas dari masalah, bagaimana mungkin Luo Pengfei berani bersikap sombong? Dia dengan hati-hati mengambil ikan bakar itu dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Terima kasih, Tuan. Melihat ikan sturgeon yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, detak jantungnya mulai bertambah cepat. Memikirkan kembali niat pisau tajam tadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bersemangat. Dengan gigitan ringan, daging ikan yang lembut dan berair serta kulit ikan yang renyah masuk ke mulutnya pada saat yang bersamaan. Rasa yang khas membuat bibir dan giginya merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Enak sekali, ada ikan bakar yang begitu lezat di dunia. Selama ribuan tahun, bahkan jika dia menikmati buah-buahan spiritual dan anggur berkualitas, dia hanya ingin menyerap esensinya. Dia tidak pernah menikmati apapun untuk memuaskan nafsu makannya. Tetapi pada saat ini, dia merasa sangat bahagia, seperti manusia yang menikmati pesta. Setelah menelan ikan itu, Luo Pengfei bahkan lebih terkejut dengan matanya yang terbuka lebar. Persepsi misterius baru muncul dalam benaknya, dan setiap gumpalan begitu dalam dan indah, seolah-olah telah ditempa selama puluhan juta tahun. Di lautan kesadaran, ada seorang pria kecil yang membacakan puisi, dan kata-katanya beterbangan di seluruh langit. Apakah ini kekuatan sastra? Seperti yang dikabarkan, ikan sturgeon mengandung kekuatan Tao. Pipi Luo Pengfei memerah karena kegembiraan, dan dia sedikit kehilangan kendali. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, kultivasinya mulai meningkat. Tahap awal kelas 3, tahap tengah kelas 3, tahap akhir kelas 3. Hanya dalam beberapa napas, kultivasinya yang telah mandek selama ratusan tahun tiba-tiba melonjak. Tampaknya dia akan menerobos kemacetan kelas 3. Persepsi keadaan pikirannya juga terus muncul, begitu lancar sehingga keterlaluan. Semuanya telah membuahkan hasil. Jika Anda ingin menerobos, Anda dapat melakukannya dalam pengasingan. Ikan sturgeon tidak hanya memiliki kekuatan jalan, tetapi juga dapat meningkatkan kultivasi Anda secara signifikan. Benarkah ikan sturgeon memiliki efek ini? Luo Pengfei benar-benar terkejut dan tiba-tiba berdiri. Melihat postur yang bersemangat, Yi Feng juga menantikannya. Bagaimana? Apakah ikan ini lezat? Apakah Anda telah menyadari sedikit kekuatan jalan? Melihat mata Yi Feng yang penuh harap, Luo Pengfei akhirnya terbangun. Tidak heran tuannya mengaku memanggang ikan sebelumnya, dan dia sama percaya dirinya seperti saat memancing. Benar saja, memanggang ikan adalah metode memasak yang sebenarnya. Metode dan pengetahuan tuannya benar-benar di luar jangkauan. Pertama, ada keanggunan memberi ikan, dan kemudian ada cinta dalam mendukung. Setelah hanya beberapa hari berkomunikasi, saya cukup beruntung untuk bertemu dengan pria itu terlebih dahulu, dan saya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Itu benar-benar kemenangan besar. Saya lebih bersyukur dan mengagumi dalam hati saya. Luo Pengfei secara tidak sadar ingin menanggapi. Mengingat banyaknya orang di belakangnya, dia mengubah ucapannya dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Tuan. Ikan bakar ini benar-benar yang terlezat di dunia. Mendengar ini, Yi Feng sedikit kecewa. Kakak Luo tidak memakan sesuatu yang istimewa, sepertinya reputasi ikan ini hanya kedok. Betapa hebatnya kekuatan jalan itu semua hanya tipuan. Pemilik pulau ini benar-benar seorang yang suka mencari untung. Yi Feng hampir kenyang makan, dan dia tidak lagi tertarik pada ikan saat ini, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Ikan-ikan ini semua milikmu, kamu dan kakak Su bisa makan perlahan, aku akan menyapa para tamu terlebih dahulu. Keduanya bahkan lebih terkejut. Saat Yi Feng mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, berbagai orang yang sudah berjalan mendekat menjadi gugup, berdiri diam dengan wajah kaku, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam melihat ikan bakar itu. Yi Feng juga memperhatikan semua tatapan itu dan menyapa mereka dengan senyuman. Maaf, semuanya, kami baru saja memanggang beberapa ikan. Jika ada kesempatan, kami akan mengundang kalian untuk datang lagi. Semua orang menanggapi dengan panik, dan semua orang sangat rendah hati. Mereka datang ke sini hanya untuk mengunjungi Yi Feng, yang merupakan cara untuk menjilat setelah domba-domba itu hilang.
Bagaimana mereka benar-benar bisa menggerakkan hati ikan Sturgeon Huadao? Mereka takut dia tidak akan menerima hadiah itu. Tepat ketika sekelompok orang sangat gugup, lelaki tua He di barisan depan berdiri lagi. Tuan, Anda terlalu sopan. Kami di sini hanya untuk berkunjung, dan kami tidak punya maksud lain. Perjalanan ini agak terburu-buru. Jika ada yang tidak sopan, mohon maafkan kami. Dengan mulut yang rendah hati, lelaki tua He mengulurkan satu set pisau di tangannya. Tuan, ikan Sturgeon Huadao ini perlu dimakan dengan makanan ikan untuk mempertahankan saripati terbaik dan rasanya lebih lezat. Kebetulan saya punya satu set pisau dalam koleksi saya. Hadiah kecil ini bukanlah rasa hormat. Lelaki tua He menyerahkan pisau-pisau itu dengan kedua tangannya, dan secercah cahaya cemerlang melintas di matanya. Saat kotak brokat dibuka, pedang 7 bintang yang kecil dan indah itu terlihat, menyebabkan kecemburuan di sekitarnya. Pak Tua He menunggu dengan mantap dan penuh hormat, mencuri perhatian. Saat dia menunggu dengan penuh harap, Yi Feng duduk di sana dengan linglung. Ini ikan air tawar, bisakah kamu makan sashimi? Itu sama sekali tidak higienis. Bab 1165 kesempatan besar meskipun dia memiliki kultivasi yang mendukungnya, dia masih merasa tidak nyaman. Siapa yang tahu apakah ada parasit? Selain itu, tidak ada hadiah tanpa jasa. Memikirkan hal ini, Yi Feng langsung menolak. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku baru saja selesai makan, tanganku sedikit berminyak, aku akan mencucinya dulu. Kepergian yang tiba-tiba itu membuat Pak Tua He tampak tercengang. Su Baichuan dan Luo Pengfei menyipitkan mata dan menatap Pak Tua He dengan mata muram. Kau memberiku pisau patah ini dan mengajariku cara memakan ikan. Apakah kau menanyaiku? Aku jelas tidak senang. Apakah kau ingin mati? Wajah Pak Tua He berubah drastis. Sebelum dia bisa menjelaskan, mereka berdua berteriak pada saat yang sama untuk mengusirnya. Keluar, Pak Tua He tampak sangat jelek. Dia menyesalinya dalam hatinya. Itu semua salahnya karena berbicara omong kosong dengan mulutnya yang patah. Dia jelas ingin pamer tetapi gagal. Di bawah tatapan mata muram keduanya, dia harus pergi dengan malu. Melihat lelaki tua He pergi, yang lain menatapnya dengan mengejek dan mencibir. Lelaki tua ini awalnya pamer, dan sekarang dia berpikir untuk menyenangkan lelaki tua itu terlebih dahulu dan menekan semua orang. Dia benar-benar jalang tua yang licik. Dia selalu memimpin, seolah-olah dia sangat cakap. Sekarang dia ditampar di wajah. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah Su Baichuan dan Luo Pengfei langsung memerintahkan mereka untuk pergi. Semuanya, lelaki tua itu sudah sangat tidak senang dan tidak berniat memperhatikan kalian. Silakan pergi bersama. Momentum yang dalam terpancar dari kedua orang itu, yang membuat semua orang terengah-engah. Wajah orang-orang yang baru saja menonton pertunjukan itu sangat suram, dan mereka ingin mencabik-cabik lelaki tua He menjadi berkeping-keping di dalam hati mereka. Itu semua karena lelaki tua ini yang memimpin, menyebabkan mereka menghabiskan banyak uang untuk masuk, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diusir. Tetapi mereka juga tahu bahwa tidak akan ada keuntungan hari ini. Satu persatu, mereka harus pergi dengan malu. Melihat kerumunan yang pergi dengan malu, kedua pemimpin klan itu tersenyum. Sekelompok makhluk tak tahu malu, beraninya mereka datang untuk menyanjung tuan itu. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Luo Pengfei dan Su Baichuan saling memandang dengan dingin, dan langsung terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan sekejap sosok mereka, mereka bergegas menuju api dalam sekejap. Mereka tidak berani memikirkan ikan Sturgeon yang tersisa, tetapi tuan itu sudah makan sampai kenyang dan pergi, jadi dia pasti tidak akan peduli dengan yang lainnya. Keduanya mengarahkan pandangan mereka pada ikan terbesar yang tersisa. Mereka menangkap ikan itu pada saat yang sama. Mereka saling menatap selama beberapa napas, dan keduanya tampak seperti tidak akan pernah menyerah. Luo Pengfei menggertakkan giginya dan tersenyum, berbisik mengancam. Saudara Su, mari kita tetap damai. Jika kita membuat tuan itu khawatir dan membiarkannya melihat bahwa kita tidak dapat merebutnya, saya khawatir kita tidak akan mendapat manfaat apapun. Jika ini membuat tuan itu marah, bukankah itu akan menjadi kerugian bagi kebaikan yang lebih besar? Su Baichuan mengangguk sambil tersenyum, tetapi tangannya tidak pernah lepas. Saudaraku tersayang, apa yang kau katakan masuk akal, memang seharusnya begitu. Sambil berbicara, Su Baichuan berpura-pura melepaskan dan tersenyum. Tuan, Anda sopan. Luo Pengfei terkejut dan dengan cepat menarik kembali tangan kanannya, seperti seorang siswa yang ketahuan melakukan kesalahan, dan hendak membungkuk kepada orang di belakangnya. Siapa yang tahu? Pak Tua Su tiba-tiba bergerak dan meraih tulang Sturgeon sepanjang hampir 3 kaki itu ke dalam pelukannya. Sial, aku tertipu. Luo Pengfei terbangun dan mengumpat. Kau tidak memiliki etika bela diri, dan kau benar-benar menipu dan menyerang. Sambil mengumpat, Pak Tua Su juga terkejut. Meskipun wajah tuanya tidak merah sama sekali, matanya masih gugup. Saudaraku, tenanglah, jangan membuat tuan khawatir.
Di sela-sela kata-kata, Luo Pengfei juga menggunakan seni bela diri unik sungai dan danau untuk menoleh ke belakang dan mengambil ekor ikan yang paling montok dengan kecepatan mencuri lonceng dalam sekejap mata. Situasinya berbalik dalam sekejap mata. Namun, itu sudah terjadi. Rubah tua Su Baichuan tercengang dan harus menggertakkan giginya dan tersenyum. Haha, saudara Su benar-benar bukan orang biasa. Aku mengagumimu. Luo Pengfei juga tampak senang. Saudara Su, itu tidak benar. Kita harus berbagi kebahagiaan. Keduanya saling tersenyum dan memasukkan tulang ikan ke dalam cincin mereka. Mereka sangat senang dan telah melupakan wajah. Mereka telah memakan ikan sturgeon sebelumnya. Keajaiban di dalamnya jauh lebih baik daripada yang diketahui orang-orang. Mereka menunggu beberapa napas, tetapi Yi Feng tidak pernah kembali. Keduanya masih merasa bahwa itu tidak ada habisnya dan berdiskusi dengan tenang. Kesempatan hari ini jauh lebih baik daripada ribuan tahun kerja keras bagi kita. Untungnya, kita lebih terampil dan telah bertemu denganmu pagi-pagi sekali. Sudah terlambat bagi orang-orang yang tidak tahu malu itu untuk menjilatmu setelahnya. Kurasa mereka pasti menyesalinya sekarang. Haha, kamu berada di luar imajinasi mereka. Belum lagi mereka, bahkan aku sendiri juga takjub. Memanggang ikan sturgeon dengan keterampilan tertinggi tidak hanya mempertahankan semua esensi dan kekuatan jalan, tetapi juga memiliki efek ajaib untuk meningkatkan kultivasi. Metodemu benar-benar tak terduga. Kultivasimu jelas bukan hanya tingkat kelima. Itu telah mencapai titik di luar kognisi kita. Di tengah luapan emosi dan kekaguman, kedua pemimpin sekte itu bahkan lebih terkesan. Setelah menunggu lama, dia tidak kembali. Mereka tidak berani tinggal lebih lama tanpa izin. Mereka membersihkan tempat memanggang ikan dengan patuh, mengambil beberapa tulang ikan, dan diam-diam berjalan keluar dari rumah besar itu. Itu jelas rumah mereka sendiri. Sebelum pergi, Su Baichuan dengan hati-hati menutup pintu, tampak seperti tamu yang bijaksana. Sampai dia berjalan beberapa kaki jauhnya. Keduanya berdiri di tepi danau, dan kemudian mereka mendapatkan kembali aura patriarki mereka sebelumnya. Saudara Luo, kamu telah mengambil ikan sturgeon Hua Dao hari ini, dan kultivasimu telah meningkat pesat. Kamu baru saja mendapatkan ekor ikan, jadi aku khawatir kamu akan segera menerobos. Sama-sama, Kakak Su tidak jauh tertinggal, kan? Kita berdua telah mencapai tingkat kesempurnaan. Mengapa kita tidak pergi ke puncak salju di luar kota untuk menerobos? Di satu sisi, kita dapat menghindari terlihat oleh orang lain, dan di sisi lain, kita dapat saling melindungi. Kedua raja gulungan itu saling tersenyum, dan tiba-tiba mereka memiliki pemahaman diam-diam. Saat kedua sosok itu menyebarkan riak-riak, di balik pohon willow di tepi danau, sosok yang telah lama tersembunyi juga muncul. Itu adalah Zhao Fuquan, tetua ke-6 dari Crazy Blade Tianzong. Kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia bisa menjadi tetua Crazy Blade Tianzong karena keterampilan tubuhnya yang sangat rahasia untuk bersembunyi dan melacak. Nama tetua ke-6 itu bukan tanpa alasan. Mengingat kata-kata tadi, mata Zhao Fuquan penuh dengan keterkejutan. Kedua master sekte ini hanya memakan ikan sturgeon, tetapi mereka mampu menerobos kemacetan 10.000 tahun. Efek ajaib ini jauh lebih mengerikan daripada rumor. Dari apa yang mereka katakan, masih banyak tulang ikan sturgeon di tubuh mereka. Keterkejutan itu sulit untuk ditenangkan, dan Zhao Fuquan juga menggertakkan giginya dan menyapu kekosongan. Muncul lagi, itu sudah menjadi puncak-puncak salju ratusan mil di luar kota. Dia menyembunyikan napasnya di kejauhan, dan memang melihat batasan yang ditetapkan di sekelilingnya. Kedua master sekte itu menerobos. Dia tidak berani mendekat tanpa izin, tetapi dia gugup. Seluruh tubuh Su Baichuan terjalin dengan kekuatan dao besar, dan warna-warna yang berbeda bergabung, seperti awan yang bergema dan berkumpul. Jelas, dia tidak hanya memahami satu jenis kekuatan dao besar. Luo Pengfei tidak jauh berbeda, tetapi momentumnya jelas sedikit lebih lemah. Diperkirakan peluang untuk menerobos tidak terlalu besar. Tepat ketika Zhao Fuquan diam-diam menyesal. Master Sekte Luo ini mengeluarkan ekor ikan dari cincin itu, mencicipinya dengan hati-hati, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dunia melayang. Suara bahasa Sanskerta meledak, dan sinar cahaya seperti pelangi. Hahaha, tawa yang hangat itu sangat mendominasi, dan sosok menakutkan keduanya menghilang di puncak gunung salju. Bahkan jika mereka telah pergi untuk waktu yang lama. Zhao Fuquan, yang bersembunyi di sudut, terkejut dan berdiri diam untuk waktu yang lama. Setelah memakan sepotong ekor ikan, dia berhasil menembus level keempat dari tahap surgawi. Efek magis semacam ini benar-benar lebih dari 100 kali lebih baik daripada rumor. Kesempatan yang luar biasa. Zhao Fuquan sangat terkejut hingga dadanya terangkat, dan dia bergegas kembali ke Kuang Dao Tianzong.